Salah satu klaim paling penting dan mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah, ternyata nggak diucapkan dalam satu kalimat yang gamblang. Klaim ini tuh tersembunyi di dalam dua kata yang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita ngerti konteksnya, wah itu bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget hari ini. Kenapa sih banyak orang, terutama yang lebih muda, sepertinya mulai meninggalkan iman mereka? Nah, salah satu alasan utamanya adalah karena mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang berat, yang sulit, dan seringkali nggak dapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya, iman mereka jadi goyah. Dan pertanyaannya tuh, bukan main-main loh, dalam banget. Mulai dari kenapa ada penderitaan, terus gimana hubungan iman sama sains, sampai soal apakah Yesus itu satu-satunya jalan. Tapi dari semua itu, ada satu nih yang sering banget jadi batu sandungan utama. Semacam tantangan pamungkas yang kedengarannya kuat banget. Nah, tantangan ini nih, mungkin Anda pernah dengarkan, atau bahkan pernah kepikiran sendiri. Dan kelihatannya ini argumen yang nggak bisa dibantah, logis banget. Kalau Yesus memang nggak pernah bilang langsung, aku ini Tuhan, lalu dari mana kepercayaan itu datang? Ternyata jawabannya itu jauh lebih cerdas dan tersembunyi di dalam bahasa aslinya. Jadi gimana caranya Yesus membuat klaim yang begitu luar biasa ini? Bukan dengan kalimat yang lugas, tapi lewat sebuah frasa. Cuma dua kata dalam bahasa Yunani yang ia ulang-ulang terus. Sebuah frasa yang bagi para pendengarnya waktu itu punya gema ilahi yang nggak mungkin salah lagi. Ini dia petunjuknya. Frasa ego eimi. Kalau diterjemahin langsung, artinya ya, aku adalah. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi di balik kesederhanaan ini, ada sebuah kunci dari tata bahasa yang membuka sebuah klaim yang jauh-jauh lebih dalam. Gini loh, cara kerja bahasa Yunani itu unik banget. Normalnya, kata kerja kayak lego itu udah berarti aku berkata. Subjek akunya itu udah include di dalam kata kerjanya. Jadi kalau kamu tambahin kata ego, yang artinya aku, di depannya, itu jatuhnya mubazir, nggak perlu. Kamu cuma akan lakuin itu kalau kamu mau kasih penekanan yang super kuat pada identitasmu. Seolah-olah bilang, akulah yang ngomong. Dan penekanan kayak gini, itu bukan kebetulan sama sekali. Yesus sengaja banget pakai ego eimi sebagai gema. Sebuah referensi yang bakal langsung klik di kepala para pendengar Yahudinya yang menghubungkan dirinya dengan momen paling suci dalam sejarah mereka. Jadi ini dia benang merahnya. Waktu Tuhan menyatakan namanya ke Musa di semak yang terbakar, kata dalam bahasa Ibraninya itu Anoki. Nah, di zaman Yesus, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang paling populer, namanya Septuaginta, menerjemahkan kata Anoki itu sebagai ego eimi. Jadi waktu Yesus berkali-kali bilang ego eimi, dia bukan cuma lagi ngenalin diri. Dia sedang memakai gelar ilahi milik Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan besarnya kan? Kalau klaim ini memang sekuat itu, gimana dong reaksi orang-orang yang dengar langsung dari mulutnya? Apa mereka bingung? Atau mereka mikir Yesus salah tata bahasa? Oh, sama sekali enggak. Reaksi mereka jelas banget. Dan keras. Mereka langsung ambil batu buat ngelempar dia. Kenapa? Karena mereka tahu persis apa yang sedang ia katakan. Mereka menuduhnya melakukan penistaan agama. Karena sebagai manusia biasa, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka ngerti banget kodenya. Oke, jadi sekarang kita udah paham kalau aku adalah itu klaim ilahi. Nah, pemahaman ini bikin semua metafora yang Yesus pakai jadi jauh lebih dalam artinya. Kita mulai dari salah satu yang paling kuat, akulah pintu. Coba bayangin suasana ini ya. Dulu itu, para gembala sering bikin kandang sementara dari tumpukan batu, terus disisain satu celah buat masuk. Nah, pas malam, si gembala ini akan tidur di celah itu. Jadi, badannya sendiri secara harfiah jadi pintu. Nggak ada domba yang bisa keluar, nggak ada serigala yang bisa masuk, tanpa harus ngelewatin dia. Jadi si pintu ini punya dua fungsi kan? Pintu itu jalan masuk menuju rasa aman dan selamat di dalam kandang. Tapi pintu itu juga jalan keluar menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jalan menuju kehidupan dan pemeliharaan. Ini adalah metafora yang sempurna untuk keselamatan dan pemeliharaan. Nah, disinilah kita sampai ke inti dari metafora ini. Kalau Yesus adalah sang pintu, pintu menuju keselamatan sekaligus pemeliharaan, terus apa artinya itu buat kita? Hal pertama yang penting banget buat kita sadari adalah penekanannya. Yesus nggak bilang, aku ini salah satu pintu di antara banyak pintu. Dia bilang, akulah sang pintu. Pakai kata sang. Sama seperti kandang yang cuma punya satu pintu, dia mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan pada akhirnya, ini semua mengubah cara kita memandang iman.
Iman itu ternyata bukan soal punya jawaban untuk semua pertanyaan sulit kita. Justru sebaliknya, iman itu lebih mirip seperti kepercayaan seorang anak kecil. Anak kecil bisa hidup tanpa beban itu bukan karena mereka ngerti segalanya, tapi karena mereka percaya penuh sama orang tuanya yang akan melindungi dan mencukupi mereka. Jadi kita tutup dengan pemikiran ini. Klaim akulah pintu itu bukan sekedar teka-teki teologis yang rumit. Ini adalah sebuah undangan. Sebuah undangan untuk berhenti mengandalkan pemahaman kita sendiri yang terbatas dan sebagai gantinya mempercayakan seluruh diri kita, termasuk semua keraguan dan pertanyaan kita, kepada pribadi yang mengklaim sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan sejati dan kehidupan yang berkelimpahan.